Minasan, kali ini saya akan membahas masa kecil Shimo Heiha hingga meninggal dunia di usia 96 tahun, serta alasan mengapa Shimo Heiha bisa menjadi sniper elit terhebat di sepanjang sejarah umat manusia. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Shimo Heiha lahir pada tanggal 17 Desember 1905 di sebuah desa kecil bernama Kieskinen yang terletak di wilayah Rautjärvi di Finlandia Selatan. Saat itu, wilayah tersebut sangat dekat dengan perbatasan Kekaisaran Rusia yang nantinya menjadi Uni Soviet. Dan masyarakatnya hidup dalam suasana yang keras, penuh dengan ketidakpastian geopolitik. Shimo Heiha lahir dari keluarga petani sederhana, di mana ayahnya bernama Juho Heiha, seorang petani, dan ibunya bernama Katrina Vilko, seorang ibu rumah tangga yang juga bekerja keras membantu mengelola rumah tangga dan pertanian. Shimo Heiha adalah anak ketujuh dari 8 bersaudara. Karena Shimo banyak bersaudara, mereka pun mengandalkan kerjasama semua anggota keluarga untuk mempertahankan pertanian mereka. Semua anak, termasuk Shimo, sejak kecil sudah diajarkan untuk bekerja keras, mandiri, dan disiplin. Pertanian keluarga mereka yang bernama Matilla bukanlah pertanian besar atau mewah. Mereka menjalankan pertanian kecil dengan kegiatan bercocok tanam, beternak, dan berburu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Shimo Heiha juga mengenyam pendidikan dasar di sekolah desa Mittila di paroki Kivenapa, dekat tempat tinggal keluarganya di Rautjärvi, Finlandia Selatan. Pada masa itu, pendidikan formal di desa-desa Finlandia lebih berfokus pada keterampilan dasar seperti membaca, menulis, berhitung, serta pendidikan agama. Karena masyarakat Finlandia saat itu umumnya beragama Lutheran. Namun sayangnya, tidak ada catatan bahwa Shimo melanjutkan ke sekolah menengah atau pendidikan tinggi. Setelah menyelesaikan sekolah dasar, seperti kebanyakan anak petani di Finlandia pedesaan, dia langsung kembali ke kehidupan pertanian. Ciri pendidikan di desa Finlandia saat itu lebih praktis dan sederhana, lebih menekankan keterampilan hidup daripada teori akademik seperti saat ini. Pengajaran agama juga kuat membentuk karakter Shimo menjadi seorang yang disiplin, rendah hati, dan sederhana. Shimo lebih banyak belajar dari pengalaman, kerja keras di ladang, berburu, bertahan dalam cuaca ekstrim yang membentuk keahliannya dibandingkan pendidikan formal. Jadi, pendidikan utama Shimo sebenarnya adalah pendidikan dari alam dan kehidupan keras di pedesaan Finlandia, bukan dari ruang kelas. Sejak kecil, Shimo sudah sangat mahir berburu, terutama rusa, rubah, dan burung liar. Namun, berburu bukan sekedar hobi bagi Shimo Heiha Minasan, tapi kebutuhan untuk menambah persediaan makanan keluarganya. Karena kebiasaannya berburu inilah, Shimo mengasah kemampuan menembaknya secara alami. Melatih kesabarannya secara luar biasa, karena sering harus menunggu berjam-jam dalam kondisi cuaca yang sangat dingin. Dan tentunya membentuk keterampilan Shimo dalam berkamuflase, dia belajar menyatu dengan alam tanpa terlihat. Karena di daerahnya memiliki musim dingin panjang, anak-anak Finlandia termasuk Shimo tumbuh dengan keterampilan ski yang sangat baik. Hal inilah yang akan sangat berguna nanti ketika Shimo bergerak cepat dan senyap di salju saat menjadi penembak jitu Minasan. Lalu, minat Shimo terhadap senjata sudah terlihat sejak masih sangat muda. Shimo selalu menggunakan senapan bolt action lama, di mana senapan biasa tersebut tidak dilengkapi alat bidik optik modern. Shimo juga selalu berlatih sendiri. Dia belajar menembak dengan akurasi tinggi dalam berbagai kondisi, termasuk suhu beku dan jarak yang jauh. Kemudian pada usia 17 tahun atau sekitar tahun 1922 hingga 1923, Shimo pun akhirnya bergabung dengan Civil Guard atau Suojeluskunta, sebuah organisasi pertahanan sipil sukarela di Finlandia. Civil Guard ini berfungsi mirip seperti milisi rakyat, di mana anggotanya adalah warga sipil yang berlatih militer secara reguler untuk mempertahankan tanah air. Dari sinilah, Shimo semakin mengasah keterampilan dan kesukaannya terhadap menembak dengan serius. Dia belajar teknik menembak jarak jauh secara formal, memenangkan banyak kompetisi, menembak regional, mempelajari taktik bertahan hidup, militer dasar, dan strategi tempur individu,
berlatih menembak secara intensif, tidak hanya dari posisi diam, tapi juga dalam kondisi bergerak dan saat berski di salju. Sekalipun Simo dikenal sebagai sosok sederhana dan pemalu, namun Simo sangat serius dalam segala hal yang berhubungan dengan disiplin militer. Dia sangat bangga melayani negara dan memandang pertahanan tanah air sebagai sebuah panggilan kehormatan. Lalu pada tahun 1925, ketika Simo Heiha berusia sekitar 19 atau 20 tahun, dia pun akhirnya menjalani wajib militer selama 15 bulan di Angkatan Darat Finlandia. Simo pun ditempatkan di Batalion Sepeda 2 di Raivola atau tepatnya di Provinsi Viipuri. Dan juga pernah berada di Batalion Sepeda 1 di Terijoki. Batalion Sepeda adalah unit infanteri ringan yang menggunakan sepeda untuk bergerak cepat. Sangat cocok untuk wilayah Finlandia yang berhutan dan berbukit. Selama wajib militer, Simo menjalani pelatihan infanteri umum termasuk taktik gerilya. Mulai dari serangan kecil hingga penyergapan cepat, belajar tentang navigasi hutan agar sanggup bergerak senyap dan cepat di medan yang berat. Bahkan, Simo harus bisa bertahan dalam kondisi musim dingin ekstrim, latihan tembak cepat dan akurat di berbagai kondisi. Dia juga menghadiri sekolah bintara untuk memperdalam keterampilan militernya. Meskipun Simo tidak mengejar karir profesional militer setelah wajib militernya berakhir. Kemudian pada tahun 1938, hanya setahun sebelum perang musim dingin meletus, Simo pun mengikuti pelatihan tambahan di pusat pelatihan penembak jitu di Uti, Finlandia, di mana Simo memperdalam teknik menembak presisi, belajar menembak tanpa scope, dan hanya menggunakan bidikan besi atau iron sight. Hal inilah yang nantinya membuat Simo Heiha sangat sulit dilacak oleh lawan. Simo juga memperdalam teknik kamuflasenya, di mana Simo menggunakan pakaian putih dan membangun posisi tembak tersembunyi di salju. Belajar mengukur jarak dan memperhitungkan pengaruh angin, suhu, dan ketebalan salju dalam setiap tembakannya. Bahkan, Mayor Tapio Saarelainen yang merupakan seorang perwira Finlandia yang menulis biografi tentang Simo Heiha mengatakan bahwa Simo bisa memperkirakan jarak target dengan akurasi hanya selisih 1 meter pada jarak sejauh 150 meter. Sangat luar biasa untuk seorang penembak jitu tanpa menggunakan scope. Pelatihan-pelatihan seperti itulah yang membentuk ciri khas Simo sebagai seorang sniper, di mana dia lebih memilih senapan Mosin Nagant model 28/30 tanpa teleskop. Karena dengan cara seperti itu, Simo bisa menghindari pantulan cahaya dari lensa scope, bisa menembak lebih cepat tanpa harus membidik ulang melalui scope, serta mengisi mulutnya dengan salju saat bersembunyi supaya nafasnya tidak membentuk uap yang bisa terlihat oleh musuh. Bahkan, Simo sanggup menggunakan medan sekitar sebagai perlindungan, membangun gundukan salju sebagai perisai untuk mengurangi recoil dan menstabilkan tembakan. Dan tentunya, Simo lebih senang beroperasi sendirian. Sekalipun dia berada di dalam tim kecil, Simo lebih mengandalkan kelincahan dan kecepatan daripada kekuatan besar. Sialnya, pada tanggal 6 Maret 1940, hanya beberapa hari sebelum berakhirnya perang musim dingin, Simo Heiha tertembak di rahang oleh seorang tentara Soviet. Pelurunya menghancurkan sebagian besar pipi dan rahang kiri Simo, menyebabkan luka yang sangat parah dan menghancurkan struktur wajahnya. Saat dia ditemukan oleh rekan-rekannya, separuh wajah Simo tampak hilang. Namun dia masih hidup meskipun nyaris tidak sadarkan diri. Para tentara Finlandia bahkan berpikir jika Simo sudah tewas karena sudah mulai kehabisan nafas. Simo pun koma selama beberapa hari, kemudian tersadar kembali pada 13 Maret 1940, tepat pada hari berakhirnya perang dengan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian Moskwa antara Finlandia dan Uni Soviet. Walaupun selamat, luka itu membuat Simo harus menjalani operasi rekonstruksi wajah bertahun-tahun setelah perang. Setelah keluar dari militer, Simo menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk pemulihan. Dia menjalani serangkaian operasi plastik untuk memperbaiki sebagian wajahnya, tapi bekas luka tetap terlihat jelas seumur hidupnya. Di sisi lain, Simo tidak mengejar ketenaran. Dia memilih kembali ke kehidupan sederhana, yaitu menetap di pedesaan Finlandia, berburu dan memelihara anjing, menjalani hidup tenang di pertanian kecil.
Simo dikenal sangat pendiam, rendah hati, dan tidak suka membanggakan dirinya meskipun reputasinya sebagai The White Death sudah terkenal di seluruh dunia. Bahkan, pada tahun 1940-an dan 1950-an, banyak wartawan dan penulis militer mencoba mewawancarainya. Tetapi Simo tetap menjaga privasinya dan jarang berbicara panjang lebar tentang pengalamannya dalam berperang. Bertahun-tahun setelah itu semua, Simo Häyhä menghabiskan masa tuanya di Roukolahti, dekat perbatasan Finlandia-Rusia. Dia tetap aktif berburu hingga usia lanjut, menunjukkan bahwa keterampilan menembaknya tetap terjaga bahkan di usia tua. Simo juga tetap dihormati di kalangan militer Finlandia dan menjadi ikon nasional. Namun, Simo Häyhä tetap memilih hidup sederhana dan jauh dari sorotan media. Hingga pada tanggal 1 April 2002, Simo Häyhä pun meninggal dunia di rumah perawatan veteran di Hamina, Finlandia. Simo Häyhä meninggal dunia dalam usia 96 tahun. Dia hidup hampir 1 abad, melewati 2 perang besar, membuktikan daya tahan luar biasa bukan hanya di medan perang, tapi juga dalam menghadapi kehidupan itu sendiri. Simo pun dimakamkan dengan penghormatan militer dan dikenang sebagai salah satu penembak jitu paling legendaris dalam sejarah dunia. Lambang ketabahan, ketenangan, dan keberanian Finlandia. Wah, Simo adalah sosok yang sangat patut dicontoh dalam hal disiplin, kerja keras, dan tentunya menjaga privasi sekalipun dia sudah sangat terkenal ya minasan. Oke deh, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dah.